Kali ini kita akan membahas sastrawan Batak terkenal yang dulunya pernah bekerja di bidang pendidikan, baik sebagai guru maupun sebagai dosen. Satu di antaranya adalah Satya Nasution. Satya Nasution mempunyai gelar kebangsaan Sultan Iskandar. Kemudian setelah ke Belanda, namanya menjadi William Iskandar. Menurut Wikipedia, Satya Nasution adalah penulis Batak pertama. Ia menulis puisi dalam bahasa Batak seperti dalam buku Si Bulus-Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk. Jauh sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, William Iskandar telah mendirikan sekolah guru pertama di Tanobato, Mandailing Natal, Sumatera Utara, yaitu pada tahun 1862. Sekolah guru ini yang dia dirikan bukan sembarang sekolah. Banyak tokoh besar kemudian dilahirkan dari sekolah ini. Budayawan Mandailing Angkola, Basir Al-Hamidi Harahap bercerita tentang kehebatan William Iskandar. Dia mengungkapkan bahwa pada usia 22 tahun, William Iskandar telah melakukan terobosan besar gerakan pencerahan melalui bidang pendidikan, khususnya di Mandailing. Namun, ia meninggal pada tahun 1876 dengan mimpi-mimpi besar yang belum sampai, yaitu tepatnya pada usia yang ke-36. Sastrawan besar kedua dari Tanah Batak adalah Suman Hasibuan. Suman Hasibuan sering dipanggil sebagai Suman HS. Ia paling dikenal sebagai penulis pertama cerita detektif dalam sastra Indonesia modern. Ia dikenal sebagai penulis pertama cerita detektif dalam sastra Indonesia modern. Dia juga yang memelopori genre baru penulisan cerita pendek yang lucu. Suman HS adalah merupakan sastrawan Melayu Riau. Suman HS adalah sastrawan Melayu Riau yang berasal dari keluarga Tapanuli yang digolongkan sebagai sastrawan dari angkatan Balai Pustaka. Menariknya, ia juga pernah seorang guru. Beliau dilahirkan di desa Batantua, Bengkalis, Riau dan meninggal pada usia 95 tahun, tepatnya pada tahun 1999 yang lalu. Sastrawan Batak ketiga yang besar lainnya adalah Sanusi Pane. Sanusi Pane terkenal sebagai sastrawan angkatan Pujangga Baru. Lahir di Muara Sepongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tahun 1905 dan meninggal kemudian di Jakarta pada tahun 1968. Mula-mula Sanusi Pane bekerja sebagai guru juga. Dia pernah menjadi redaktur majalah Timbul, Harian Kebangunan, yaitu surat kabar berbahasa Melayu Tionghoa, dan redaktur Balai Pustaka pada tahun 1941. Sanusi Pane menjabat sebagai redaktur kepala di bagian buku Melayu bersama dengan Sultan Tahdir Ali Syahbana dan kawan-kawan. Dia kemudian mendirikan dan mengelola majalah Pujangga Baru dengan kedudukan sebagai pembantu umum. Atas jasa-jasanya di bidang sastra, maka pada tahun 1969, setahun setelah Sanusi Pane meninggal dunia, pemerintah Republik Indonesia memberikan hadiah sastra bersama beberapa sastrawan lainnya yang juga telah meninggal dunia, seperti Mara Rusli, Abdul Muiz, Hairil Anwar, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Dan yang keempat, Armin Pane. Armin Pane, Sanusi Pane mempunyai marga yang sama. Armin Pane adalah salah seorang pendiri majalah Pujangga Baru yang lahir juga di Muara Sepongi, Sumatera Utara pada tahun 1908 dan meninggal 1970 karena pendarahan otak. Armin Pane adalah saudara kandung dari Sanusi Pane. Menariknya, Sanusi Pane juga pernah menjadi guru di Taman Siswa di Kediri. Novelnya yang terkenal yaitu Belenggu terbit pertama kali tahun 1940 dalam majalah Pujangga Baru. Novel ini kemudian mendapat reaksi yang hebat dari kalangan peneliti dan pengamat sastra Indonesia. Dan dia pun mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia bersama sastrawan lainnya.
Yang kelima, Merari Siregar. Merari Siregar bisa disebut menjadi tonggak pertama untuk sastra Indonesia pada peralihan hikayat ke sastra modern. Novelnya yang terkenal dan disebut sebagai novel pertama adalah Ajab dan Sengsara. Dia lahir di Sipirok, Tapanuli, Sumatera Utara tanggal 13 Juli 1896 dan meninggal di Madura pada tahun 1940. Yang menarik kemudian dari Merari Siregar adalah bahwa mula-mula ia juga bekerja sebagai guru bantu di Medan. Merari Siregar sejak kecil berada dalam dunia yang ketat, baik adat maupun hal-hal lainnya. Pada masa Merari Siregar, kawin paksa sering dilaksanakan. Maka setelah dewasa, ia melihat bahwa pola hidup masyarakat di Sipirok tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, hati kecilnya ingin mengubah sikap dan pandangan yang kurang baik itu. Novel Ajab dan Sengsara berbicara tentang kesengsaraan seorang gadis akibat kawin paksa. Merari Siregar sendiri menyatakan bahwa ia mengarang cerita ini bermaksud menunjukkan adat dan kebiasaan yang kurang baik dan kurang sempurna untuk segera diperbaiki dan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang keenam, Iwan Simatupang. Aku tiada dapat katakan apakah pergi pada fajar atau senja. Aku hanya tahu kau pergi berlangit merah mencerah. Sejak kau pergi, prajurit kematian, kami berkesulitan menghalau gagak-gagak yang ingin berhinggapan di lembah kami dan berseru seharian dalam suatu lagu yang bikin kami pada bergelisahan. Langit kami kini bertambah mendung, bukan oleh arakan mega yang bawa rintik-rintik, tapi oleh kawanan gagak yang kian tutupi celah-celah terakhir dari kebiruan langit jernih dan kecuacaan mentari. Kawan, kami kini memikirkan pengerahan gadis-gadis dan orang tua kami untuk menghunus segala tombak dan keris hiasan yang berpacakan di dinding ruang-ruang tamu kami. Sebab sejak kau pergi, pemuda-pemuda gembala dan petani kami berlomba-lomba meninggalkan lembah dan pergi lari ke kota, jadi penunggu taman-taman pahlawan atau pembongkar mayat-mayat. Requiem, Iwan Simatupang. Iwan Simatupang, sastrawan tahun 1960-an, menulis karya-karya yang bersifat inkonvensional dan karena itu dianggap sebagai pembawa angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Iwan Simatupang lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 18 Januari 1928 dengan nama kecil Iwan Martua Dongan Simatupang. Dia dianggap sebagai anak yang cerdas. Dia dibesarkan dalam keluarga Islam meski di kemudian hari ia berpindah agama. Karir Iwan Simatupang juga dekat dengan pendidikan, yaitu sebagai dosen. Iwan Simatupang menikah dengan gadis dari Eropa yang kemudian ia bawa ke Indonesia. Namun sang istri kemudian meninggal karena penyakitnya. Kematian istrinya sangat memukul jiwa Iwan Simatupang. Kenangan atas kematian istrinya itu mendorong ia kemudian untuk menulis novel Ziarah pada tahun 1960 yang baru terbit 9 tahun kemudian. Pada tahun 1961, Iwan kemudian menulis naskah novel Merahnya Merah dan baru diterbitkan pada tahun 1968, 7 tahun kemudian. Selama hidupnya, ia menulis 4 novel yaitu Merahnya Merah, Ziarah, Kering, dan Koong. Dia pernah mendapat penghargaan hadiah sastra Asia dari Thailand atas karya novelnya Ziarah pada tahun 1977. Sastrawan besar lainnya yang juga berasal dari Tanah Batak adalah Sitor Situmorang. Dia lahir tanggal 2 Oktober 1924 di desa Harian Boho, sebuah lembah kecil di kaki Gunung Pusuk Bukit, sebelah barat Danau Toba, Sumatera Utara. Ayah Sitor bernama Opu Babian. Opu Babian adalah ipar kandung dan panglima perang dari Sisingamangaraja ke-12 ketika melawan tentara kolonial Belanda. Sebelum bertempat tinggal di lembah Harian Boho, ayah dari Sitor tinggal di Litong. Ayahnya seorang kepala adat marga, yaitu Marga Situmorang.
Nama kecil Sitor Situmorang sebenarnya bukan Sitor, tetapi Raja Usu yang diambil dari nama leluhurnya. Beberapa waktu kemudian, nama itu berubah menjadi Sitor, sehingga pada saat ia masuk ke sekolah rakyat, namanya terdaftar sebagai Raja Usu alias Sitor Situmorang. Yang menarik dari Sitor Situmorang juga ternyata ia pernah bekerja di bidang pendidikan, yaitu sebagai dosen. Sitor Situmorang adalah pengelana. Dia berpindah-pindah dan terakhir dia bertempat tinggal di Belanda. Dari Belanda kemudian dia mengembuskan napas terakhirnya sebelum dibawa ke Samosir untuk dimakamkan. Pemakamannya di Samosir adalah sebagai sebuah perwujudan atas keinginannya untuk dimakamkan di Samosir. Betapa tidak, dalam puisinya seperti Tak Tahan Pesan Bunda, di situ Sitor meminta agar dimakamkan di Samosir. Bunyi puisi itu adalah, bila nanti ajalku tiba, kubur aburku di tanah Toba, di tanah danau perkasa, terbujur di samping Bunda. Sitor pun dibawa ke Indonesia oleh negara.